Halo Sobat TKG, gimana kabarnya? Gue berharap sobat semua masih terus dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin, amin. Sobat TKG, sebelumnya gue ucapkan terima kasih lagi ya atas atensinya selama ini. Di video sebelumnya bahkan ada yang mencoba menganalisa gue dengan menghitung mundur ya Sobat TKG. Jakarta tahun 90-an, abang udah lulus SMA. Berarti sebokap gue bang. Ya Sobat TKG, kan gue pernah bilang gue adalah pria yang sudah berumur, tapi soul gue masih tetap muda Sobat TKG. Nah Sobat TKG, gue mau terima kasih lagi ya atas atensinya. Banyak sekali yang bertanya gimana kabar Bang Pendi. Ya semoga gue bisa bertemu dia lagi dan minum milk sake Sobat TKG. Amin, amin. Sobat KG, gue mau titip ya, jika lu sedang memanifestasikan mimpi-mimpi lu, yang harus lu lakukan adalah lu kudu berhati-hati dengan lingkungan sekitar lu yang berlawanan dengan apa yang lu impikan. Ya, karena itu bisa jadi sesuatu yang mematahkan Sobat KG, bukan mendukung. Tapi kalau lu punya lingkaran yang baik, ya silahkan saja ya, lu bercerita dan menghayal sama-sama. Nggak apa-apa Sobat KG, sikat aja ya, kayak waktu gue cerita sama Pak Ade ya. Selang beberapa tahun kemudian, Pak Ade sudah berhasil mewujudkannya. Sobat TKG, apapun itu, gua akan selalu tetap dengan pendirian gua, yaitu berdoa dulu lalu berusaha. Dengan begitu, kekuatan yang ada di dalam diri lu akan menjadi kekuatan super yang bisa luar biasa ketika lu mencoba mewujudkannya Sobat TKG. Jadi ketika lu sedang mempraktekkan hukum loa, lu sedang tidak bertaruh atau berjudi dengan nasib lu Sobat TKG. Yang ya lu masih punya pikiran kalau ini bisa gagal. Tapi lu sudah seolah menaruh atau meletakkan nasib yang lu akan jemput. Nasib apa bang? Ya nasib baik lah. Bagi sebagian orang ya berkata, udahlah nggak usah pakai loa. Loa itu melelahkan dan memakan energi, menguras otak, tenaga, capek sehingga diri lu akan lemah. Kenapa? Karena lu ngarep-ngarep dan lu bisa gila loh. Nah, buat gua ini juga pendapat yang sorry ya Sobat TKG, tolol. Kenapa? Karena mereka belum tahu setelannya. Nah, menurut pendapat gua, justru yang membuat kita lelah adalah sebetulnya pikiran logika Sobat TKG. Sobat TKG, loa itu ya bisa bahaya loh Sobat TKG. Kok bahaya bang? Iya, loa itu kan hukum, ibarat pisau bermata dua ya. Tergantung lu mau pakai buat apa. Makanya pakailah loa untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena kalau lu mikirin jelek-jelek tentang diri lu, loa itu bekerja Sobat KG. Nah, tugas kita adalah mengarahkan fokus kita ke hal yang baik. Tapi bang, itu kan susah bang. Kenapa ya bang kok susah? Kembali lagi, karena lu masih pakai logika. Itu aja jawabannya, nggak bisa lu sangkal. Makanya lu capek. Capek karena lu ngebayangin hal baik Sobat KG. Kenapa? Karena lu yakin itu tidak akan terjadi, sedangkan diri lu pengen itu terjadi. Tapi kalau lu pikirin jelek, ya lu nggak capek juga ya padahal. Aneh ya. Sobat KG, gue kasih satu contoh ya. Dulu ketika inovasi gue berhasil di funding, gue berpikir keras Sobat KG, kok ada orang yang mau sama inovasi gue? Apalagi mengingat background gue ya, yang bukan pada bidangnya Sobat KG. Gue berpikir keras dan mencocok logikan, kenapa sih ya kok dia mau menjadi investor gue? Ya lalu temen gua yang jelas-jelas orang IT atau orang teknis, yang dia selalu berpikir dengan logika, dia bilang gini ke gua, duh pak, ngapain sih lu mikir-mikir kayak gitu? Capek tau nggak? Capek. Udah lalu nikmati aja. Terus gua pikir bener juga ya. Gua berusaha mencocok logikan, gua berusaha mencari jawabannya kenapa orang itu mau. Dan pada akhirnya ya bener juga kata dia, udahlah pak, nikmatin aja. Oleh sebab itu Sobat KG, di loa gue selalu ingatkan kan poin yang mana? Poin yang melepaskan. Lepaskan Sobat KG, let go. Sehingga lu gak attach atau detach ya. Detachment, gak nempel, yang membuat lu ngarep-ngarep. Nah kalau lu ngarep-ngarep tuh capek Sobat KG. Sekali lagi Sobat KG, membayangkan, merasakan, merepetisikan, melepaskan, dan menerima Sobat KG. Ya, lain waktu gue akan bikin video ya yang detail dari 5 poin tersebut. Satu-satu lah. Apa sih membayangkan, apa sih merasakan, dan mana yang sebetulnya yang paling menantang Sobat TKG. Nah, di video kali ini gue akan bawa sobat semua kembali ke zaman gue ketika gue masih SMP. Iya, SMP, sekolah menengah pertama, dimana saat itu gue masih pakai seragam putih biru Sobat TKG. Tahun berapa tuh bang? Ya lu kira-kira sendiri aja lah. Cerita ini ada hubungannya ya dengan melepaskan satu keinginan dan harapan yang berbuah manis dan menghasilkan bonus keinginan-keinginan yang luar biasa Sobat KG. Dimana pada waktu gue SMP, gue adalah seorang yang pendiam Sobat KG, yang tidak pernah mengutarakan mimpi-mimpi dan keinginan baik dalam hidup gue pada siapapun.
Karena gue tahu Sobat KG, kalau gue kasih tahu sama orang, gue pasti dibilang gila dan gue bisa berakhir minder Sobat KG. Tapi akhirnya Sobat KG, semua mimpi gue saat itu bisa terwujud. Oke Sobat KG, gue mulai cerita gue ya dengan judul From Zero to Hero. Dulu ketika gue SMP, gue adalah sosok dengan postur tubuh yang terbilang kurus Sobat KG. Ya, dan bisa dibilang standar lah, nggak tinggi juga nggak pendek. Singkatnya, setelah gue lulus SD, gue berhasil diterima di SMP favorit di daerah Jakarta Selatan Sobat KG. Gue seneng banget. Ya, gue anak Jaksel Sobat KG yang kalau ngomong pakai which is. Sobat KG, gue mau terus terang ya, semenjak gue memasuki SMP, gue udah nggak tinggal lagi sama nyokap bokap gue ya. Kalau nggak salah mama gue itu di Cirebon, ya betul di Cirebon. Papa gue itu kalau nggak salah di mana ya, gue lupa ya. Di Cilacap kalau nggak salah. Ya dan gue menumpang di rumah salah satu paman gue ya. Kehidupan gue bisa dibilang sederhana Sobat KG untuk diri gue sendiri ya. Ya bahkan bisa dibilang sangat sederhana ya. Gue nggak seperti kebanyakan teman-teman yang lain Sobat KG, yang setiap bel sekolah berbunyi, mereka semua pada berlarian ke kantin dan berdesakan untuk membeli jajanan ya. Kayak somai, mie ayam, nasi uduk, dan lain-lain. Bahkan kantin adalah salah satu tempat yang menurut gue adalah tempat yang gak pantas buat gue. Gue enggan, gue sungkan, gue segan Sobat KG. Ya karena gue gak punya uang untuk beli jajan di kantin. Uang saku gue sangat pas Sobat KG. Ya naik metro mini ya, pulang pergi, kadang-kadang naik KWK ya kalau ada uang lebih ya. Dengan sisa uang jajan ya sekedar bisa buat beli krip-krip rasa keju. Kalau lu tahu ya zaman dulu ada makanan namanya krip-krip mie kering Sobat KG. Ya tapi gue saat itu sudah bersyukur banget ya. Bersyukur banget gue saat itu Sobat KG. Pada saat awal gue masuk sekolah SMP ya, gue bukan seorang yang terkenal lah Sobat KG di SMP gue ya. Kalau sekarang, kalau kata anak sekarang namanya random guy deh. Gue random guy banget ya. Bukan sosok yang dielu-elukan kayak anak yang aktif main basket, punya prestasi olahraga, atau anak orang kaya ya yang pakai jam Swatch dan lain-lain. Ya, gue biasa banget lah. Kalau nggak salah sepatu gue tuh Eagle mereknya. Mungkin lu masih ingat ya, Eagle. Terlebih ketika gue kena sakit cacar air Sobat KG, hal itu memperparah kondisi fisik gue ya. Ya bekas luka cacar air itu membuat gue semakin tersudut ya. Ya karena kan bopeng-bopeng ya. Nah ceritanya ketika gue kelas 1 SMP, hal yang sering gue lakukan pada saat istirahat adalah menggambar Sobat KG. Iya, dulu ketika gue di SD Cilacap, gue sering diikut lombakan sama guru-guru di sekolah gue ya sebagai wakil. Ya karena memang gue lumayan berbakat ya saat itu ya. Dan beberapa kali gue mendapatkan juara, alhamdulillah. Jadi menggambar adalah hobi gue ya. Gue pernah sekolah di SDN Kebon Manis 1 Sobat KG, Cilacap Sobat KG, Cilacap Utara. Dan gue pernah sekolah juga di SDN Gunung Simping ya. Gue sering menggambar orang, tulisan 3D, suasana, dan lain-lain. Nah ketika SMP, setiap istirahat itu gue keluar kelas. Namun gue gak pernah jaraknya lebih dari sekitar 10 meter dari kelas gue. Ya pasti gue kembali lagi lah ke kelas dengan menggambar. Ya kadang ada teman juga yang selalu datang dan berbagi makanan sama gue. Ya gue punya uang jajan kok Sobat KG punya, tapi ya pas aja gitu. Makanya tadi gue bilang ya, gue bisa beli krip-krip lah saat gue pulang sekolah di warung depan sekolah ya, bukan di kantin Sobat KG. Ketika gue pertama kali masuk SMP saat itu Sobat KG, gue kelihatan banget sebagai anak baru Sobat KG. Kenapa? Ya karena gue pakai seragam SD Sobat KG. Ya saat itu gue telat ya membeli seragam SMP. Ya nggak apa-apa lah, gue pun oke-oke aja kok saat itu. Nah jadi gue kelihatan banget ya, gue anak baru ya, anak baru kelas 1. Dulu ada 3 orang ya di kelas gue yang masih pakai seragam SD. Salah satunya adalah gue dan teman sebangku gue yang bernama Danu. Ya dia 11-12 lah sama gue lah saat itu Sobat KG. Suatu hari ketika bel sekolah berbunyi, gua kebelet kencing Sobat KG. Gua lari ke toilet dan melewati kantin sekolah. Gua lihat banyak sekali ya yang lagi jajan di situ. Lalu gua ke toilet dan gua balik lagi ke kelas. Tapi Sobat KG, tiba-tiba persis di depan pintu kelas 3, itu gua di stop sama 3 cewek kakak kelas gua Sobat KG. Gua bingung Sobat KG, gua takut ya karena mereka kakak kelas. Lalu dia bilang, mau kemana kamu anak baru? Gue bilang, mau kembali ke kelas kak, sini kamu. Mereka bilang begitu. Satu dari 3 kakak kelas gue itu bilang gini ke gue, kamu kan anak baru di sini, besok kamu bawa coklat ya, terus coklatnya kasih ke aku. Gue kaget Sobat KG, aduh gimana ya. Terus mereka bilang, udah gak usah gimana-gimana, pokoknya besok kamu bawa coklat. Terus gue jawab, coklat apa kak? Ayam jago ya. Mereka bilang, enak aja ayam jago, Silver Queen, dia bilang gitu. Ya saat itu Silver Queen udah ada Sobat KG.
Waktu gue SD, gue taunya coklat itu Formelek ya, Van Houten, dan coklat ayam jago Sobat TKG. Cuma Silver Queen ya coklat mahal ya saat itu Sobat TKG. Lalu gue takut Sobat TKG. Terus akhirnya gue jawab juga, ya baiklah kak, oke, besok kita akan ke kelas kamu untuk mengambil coklat itu. Mereka bilang begitu Sobat TKG. Nah, salah satu kakak kelas perempuan gue itu, dia kayak melihat gue dengan rasa yang berbeda ya Sobat TKG. Kayak rasa, gimana ya, kayak rasa iba, nggak tega gitu ya. Jadi berbeda deh pandangannya ke gue. Dan Sobat EKG, di kala itu ternyata dia adalah, kalau di sekolah zaman itu apa ya namanya, bunga sekolah Sobat KG, primadona lah. Artinya dia adalah cewek tercantik di sekolah itu, yang selalu menjadi bahan pembicaraan di sekolah. Ya, yang selalu orang pengen berkenalan sama dia. Rambutnya sebahu, kulitnya putih, senyumnya menawan, cantik lah Sobat KG, cantik ya. Lalu Sobat KG, gue kembali ke kelas gue. Nah dia, kakak kelas gue yang cantik itu, dia panggil gue Sobat KG. Dia bilang, "Hey, kamu kelas berapa?" Gue jawab, "Kelas 1-2 kak." "Oh oke. Jadi waktu itu nggak kelas 1A 1B ya, tapi 1-2 gitu Sobat KG. "Oh oke," dia bilang gitu. Pulang sekolah, gue resah Sobat KG. Gue bingung dari mana ya gue bisa beli coklat Silver Queen. Sehari uang jajan gue itu pas Sobat KG. Bisa berapa hari ya gue untuk bisa beli coklat itu. Tapi gue bersyukur juga ya, untung yang dia minta bukan coklat Toblerone. Itu bisa lebih mahal lagi Sobat KG. Alhasil Sobat KG, besok paginya gue berangkat aja deh. Gue resah di Metro Mini Sobat KG. Ya kadang kalau gue ke sekolah tuh gue naik Metro Mini, kalau nggak naik KWK ya namanya, kayak angkot gitu Sobat KG. Bagaimana kalau kakak kelas itu menanyakan menanyakan coklatnya? Dalam Metro Mini gue resah Sobat KG. Dan gue berdoa Sobat KG. Gue bilang gini dalam hati ya, Tuhan, tolonglah saya lah, semoga hari ini gue baik-baik aja. Yang gue takut adalah ya, mungkin gue akan distrap atau dimarahin, bahkan bisa dibully sama kakak kelas gue. Ya maklum lah, namanya anak baru ya, mentalnya masih drop gitu Sobat KG. Sampai di sekolah kita pun berbaris ya, dengan pemandangan yang kontras. 3 anak masih pakai seragam putih merah. Gua waktu itu selalu membesarkan diri gua Sobat KG. Gue bilang, merah artinya berani, seperti bendera Indonesia. Nah, biru apaan tuh? Ya, setelah akhirnya belajar, beberapa jam kemudian bel berbunyi Sobat KG, menandakan waktu istirahat. Teman-teman gue berhamburan keluar kelas Sobat KG. Ada yang ke kantin, ada yang ke lapangan, ada yang ke toilet. Nah dari jendela gue lihat tuh ya, karena gue duduk di saf tengah ya, gue lihat kakak kelas perempuan gue sudah menunggu. Tapi dia sendirian. Nah yang menunggu itu kakak kelas perempuan yang cantik ya Sobat KG. Terus akhirnya gue diem aja di dalam. Nah Sobat KG, gue gemeteran karena gue gak bawa coklatnya. Wah gimana nih ya. Setelah kelas sepi, hanya tinggal gue dan beberapa murid di kelas. Kakak kelas gue yang cantik pun itu masuk ke dalam kelas gue Sobat KG. Lalu dia menghampiri meja gue. Gue makin takut. Kenapa? Pasti dia minta coklatnya. Dia bilang gini Sobat KG, dengan nada ketus ya, kayak jutek gitu dia orangnya. Dia bilang gini, buka tas kamu. Dia bilang gitu. Gue bingung Sobat KG. Ya gue buka aja ya, gue turutin apa mau dia. Lalu dia memasukkan coklat Silver Queen yang dia pegang di tangannya Sobat KG. Sambil telunjuk kanannya ya, dia menempelkan di mulut dan di hidung seperti orang mau kasih tahu rahasia ya. Kayak dia bilang gini, "Shh, nanti kalau teman-temanku datang dan mereka menanyakan coklatnya, kamu kasih coklat ini ya. Dan shh, kamu janji sama aku, jangan bilang coklat ini dari aku. Ngerti kamu?" Dia bilang itu. Jadi dia bilang sambil nada marah dan jutek gitu Sobat KG. Lalu gue bilang, "Oh iya kak, makasih ya kak." Dia pun gak menjawab Sobat KG. Dia lari Sobat KG keluar Sobat KG. Selang 10 menit, datanglah Sobat KG 3 orang kakak kelas perempuan gue, yang salah satunya adalah kakak kelas gue yang tadi memberi coklat Sobat KG. Mereka memasuki kelas dan mana coklatnya? Wah Sobat KG, gue gemeteran. Gue membuka tas gue Sobat KG. Lalu gue keluarkan dan gue berikan coklatnya sama mereka ya. 2 dari mereka kaget Sobat KG. "Ih, kita dapet coklat hari ini," katanya gitu. Akhirnya mereka keluar dan mereka teriak, "Makasih ya, kamu anak baik." Dia bilang gitu ya. Gue jawab, "Iya kak." Kakak kelas gue yang cantik itu menoleh ke belakang Sobat KG sambil mengedipkan matanya ke gue. Maksudnya ya, jaga ya rahasia kita. Wah Sobat KG, gue seneng banget Sobat KG. Akhirnya gue gak mesti beli coklat ya. Sobat TKG, kira-kira 3 menit sebelum bel sekolah bunyi ya untuk masuk ke kelas, kakak kelas gue yang cantik itu, dia masuk lagi ke kelas gue Sobat KG. Dia membawa potongan coklat sisa dari Silver Queen tersebut.
Lalu dia memberikannya ke gua sambil bilang, "Nih buat kamu, aku nggak suka coklat." Dia bilang gitu. Wah, terima kasih ya kak. Dia lari tanpa menjawab dengan gaya juteknya Sobat TKG. Di situ masih ada 2 atau 3 keping ya, gue lupa. Lalu gue bilang sama temen gue si Danu ya sebelah gue, nih, lu mau coklat nggak? Coklat mahal nih, yuk kita berbagi. Hari itu gue makan coklat Sobat TKG, coklat mahal Sobat TKG. Rasanya, enak banget deh. Berasa susu dan rasa coklatnya. Temen gue Danu bilang, ini rasanya beda ya, nggak kayak coklat ayam jago. Terima kasih Tuhan, gue makan dikit-dikit Sobat TKG. Ya karena jarang-jarang ya gue bisa makan coklat mahal. Hari berlalu Sobat TKG, minggu, bulan, aktivitas gue seperti biasa Sobat TKG. Setiap bel istirahat berbunyi, gue keluar sebentar lalu masuk lagi ke dalam kelas untuk menggambar. Setiap hari kayak gitu gue Sobat TKG. Sampai suatu hari ketika gue mau ke toilet, gue melewati kantin sekolah Sobat TKG. Dan Sobat TKG, gue lihat di situ banyak sekali ya murid-murid yang sedang mengantri mau makan mie ayam. Sobat TKG, saat itu gue juga melihat beberapa teman kelas gue yang sedang mengantri ya. Memang zaman itu mie ayam adalah makanan yang lumayan ada harganya ya Sobat TKG. Dan itu makanan favorit ya kala itu ya. Pakai saus abang-abang, dikasih pangsit kering, pakai sambel. Wah enak banget lah Sobat TKG. Ya gue pengen sekali ya saat itu makan mie ayam. Apalagi di sekolah pada saat bel istirahat kan lapar ya biasanya Sobat TKG. Gue pengen banget Sobat TKG. Tapi apa daya, saat itu uang jajan gue nggak cukup Sobat TKG. Gue hanya bisa menikmati harumnya saja dan membayangkan rasanya. Ya lalu gue kembali lagi ke kelas dan menggambar. Di kelas ada teman sebangku gue namanya Danu. Danu punya hidup yang sederhana juga Sobat TKG. Ya 11-12 lah sama gue. Dan gue bilang sama Danu, "Dan enak ya kalau kita bisa makan mie ayam." Danu nanya, "Berapaan sih harga mie ayam?" Gue bilang, "Ya sekitar 200 sampai 300 lah," gue bilang gitu ya. Seingat gue ya waktu itu Sobat TKG. Danu pun tersenyum dan dia bilang, "Mahal." Sobat TKG, gambar gue makin banyak Sobat TKG, bertumpuk-tumpuk. Suatu hari ketika gue lagi asik menggambar, datanglah kakak kelas gue ya. Dia kelas 2 SMP ya. Dia nggak sengaja melihat salah satu gambar gue. Lalu dia bertanya sama gue, "Ini kamu yang gambar?" Gue jawab, "Iya kak." Lalu Sobat TKG, dia langsung mengambil gambarnya dan dia nggak bilang apa-apa, cuma dia bilang gini dong, "Gue pinjem ya, ntar gue balikin." Gue bengong Sobat TKG, gue nggak berani menolak karena itu kakak kelas gue ya. Hari berlalu Sobat TKG, ya setiap istirahat gue mengidam-idamkan ya makan mie ayam. Gue berpikir waktu itu, andai saja gue punya uang jajan lebih, alangkah enaknya ya kalau gue makan mie ayam. Sampai suatu hari gue bete sama diri gue sendiri Sobat TKG. Jadi pas bel istirahat berbunyi ya, gue langsung lari ke kantin Sobat TKG. Ya kantin yang menurut gue adalah tempat yang gak level lah sama gue. Tempat dimana gue segan untuk memasukinya. Suatu hari gue lagi jengkel banget, gak tahu gimana ya Sobat TKG. Gue langsung mendekat abang mie ayam tersebut ya. Nah gue berada di antrian paling terdepan Sobat TKG. Gue tahu saat itu gue gak punya uang. Nah Sobat TKG, gue dekatkan kepala gue deket panci mie ayam yang masih tertutup ya. Maksud gue, ketika nanti abangnya membuka panci tersebut, gue ingin sekali ya mencium bau aromanya mie ayam. Sobat TKG, ketika panci dibuka, asap dan hawa panas langsung mengenai muka gue Sobat TKG. Panas banget Sobat TKG. Gue pun tanpa sengaja menjauhkan kepala gue dengan cepat ya. Dan kepala belakang gue membentur kepala siswa lain yang sedang mengantri di situ. Jadi kepala kita beradu ya. Kepala belakang gue kena kepala depan orang yang di belakang gua Sobat TKG. Dan Sobat TKG, ternyata itu kakak kelas gua Sobat TKG, cowok ya. Mungkin karena dia merasa sakit ya, dia jengkel. Dia langsung menyeret gua ke tengah dan menghajar gua Sobat TKG. Gua ditonjokin habis-habisan di situ. Dan gue bilang saat itu, "Maaf kak, aku nggak sengaja kak, maaf kak." Tapi tanpa ampun, gue dipukul, ditendang, dan gue tersungkur ya. Sampai gue jatuh Sobat TKG. Dan gilanya, temannya ngebantuin juga lagi. Ya saat itu ada mas-mas kantin ya memisahkan dan menyetop kakak kelas gua. Sobat TKG, gue menahan sakit Sobat TKG di bagian kepala ya, bagian bawah bibir dan hidung ya. Karena memang gue ditonjok Sobat TKG. Ya mungkin karena dia merasa kepalanya sakit ya, jadi dia balas gitu Sobat TKG. Sobat TKG, gue lari Sobat TKG. Gue lari ke kelas. Di depan kelas gue itu ada keran Sobat TKG. Gue mencoba membersihkan celana dan baju gue serta membersihkan muka gue saat itu. Ya karena waktu itu gue jatuh tersungkur ya. Gue gak nangis Sobat TKG. Gue bilang sama diri gue kuat,
Gue nggak nangis, kepala mata hidung gue memar Sobat KG. Ya gue nggak melawan ya. Masuklah gue ke kelas. Temen gue si Danu nanya Sobat KG, lu kenapa? Bibir lu kok berdarah? Dia bilang gitu, tanya dia ya. Terus gue bilang, nggak apa-apa, gue bilang gitu ya. Sebelum bel berbunyi, gue tundukkan kepala gue ya, menghadap tangan jadi kayak posisi orang tidur di meja Sobat KG. Saat itu gue nggak mau cerita sama Danu Sobat KG. Dan sekitar beberapa menit kemudian, gue menangis sejadi-jadinya Sobat KG. Karena gue merasa rasa sakitnya itu telat ya Sobat KG ya. Gue menahan bekas tonjokan kakak kelas gue yang sakit luar biasa Sobat KG. Gue menangis sejadi-jadinya saat itu. Lalu Danu bertanya sama gue, lu kenapa? Lu kenapa? Dia bilang gitu. Dan hanya satu yang gue ucapkan ke dia Sobat KG. Gue bilang, gue cuma pengen makan mie ayam. Gue bilang gitu Sobat KG. Hari berganti Sobat KG. Gue lagi sendiri di kelas saat istirahat. Lagi-lagi ada 3 orang kakak kelas mendatangi gue dengan tiba-tiba ya Sobat KG. Gue kaget dan takut. Rasa trauma gue akan kakak kelas itu menjadi nyata Sobat KG. Ternyata itu kakak kelas gue yang beberapa hari mengambil gambar gue Sobat KG. Dan dia bilang begini sama temennya, "Nih orangnya," sambil dia mengembalikan gambar gue. Lalu salah satu kakak kelas itu pun bertanya sama gue, "Kamu bisa nggak gambar grafiti kayak gini?" Sambil dia menunjukkan gambar dari potongan majalah Sobat KG. Kalau nggak salah itu majalah Hai ya. Gue jawab, "Bisa kak. Coba kamu gambar lagi, tapi tulisannya diganti nih. Tulisannya diganti tulisan 23," dia bilang itu. Maksudnya kelas 23 ya. Terus bawahnya tulisin the best. Gue gambar langsung saat itu dan meniru gambar yang diberikan kakak kelas gue ya. Dan gue berhasil Sobat KG. Dia bilang, "Bagus, gila bagus," dia bilang gitu ya. Dia ucapkan terima kasih ke gue pun senang. Gambar gue diapresiasi Sobat KG dengan ucapan terima kasih. Selang beberapa minggu, ternyata gambar gue itu dijadikan kaos kelas Sobat KG. Ya, dan kelas-kelas lain pun bertanya, "Ini siapa yang gambar?" Entah gimana berita itu tersebar bahwa gua yang menggambar Sobat KG. Singkat cerita, beberapa kakak kelas gua banyak mendatangi kelas gua ya, dengan meminta gua menggambar desain kaos kelas dan menggambar hanya sekedar di kertas atau di buku diari Sobat KG ya. Gua menggambar dengan senang tanpa imbalan Sobat KG. Tapi memang ya lama-lama gua capek sendiri. Nama gua pun sebagai anak yang bisa gambar tersebar Sobat KG. Sampai suatu hari, datanglah kakak kelas yang dulu pernah meminta coklat Silver Queen Sobat KG. Waduh, luar biasa Sobat KG. Dikala itu gue lagi dikelilingi sama cowok-cowok ya di situ ya, dan mereka melihat satu sosok primadona ya, satu sosok kakak kelas yang cantik itu datang menghampiri gue tiba-tiba, seolah mereka semua terpecah, jalanan terbuka Sobat KG, memberikan ruang buat gue. Ya wajar ya, yang nama cewek cantik ya saat itu ya. Setelah agak sepi, kakak kelas gue itu bilang sama gue gini Sobat KG, "Hai, nama kamu siapa?" Gue jawab ya. Lalu dia memberikan tangannya, dia memperkenalkan dirinya. Dia bilang, "Namaku Juwita. Panggil aku Juwita ya, jangan Wita," dia bilang gitu. Tapi nadanya ketus gitu Sobat KG. Sobat KG, sebenarnya gue udah tahu nama dia siapa. Ya siapa sih yang gak kenal Juwita? Ya gue bilang, "Iya Kak Juwita," gue bilang gitu. Terus dia tanya sama gue, "Kamu suka gambar ya?" "Iya Kak." Dia bilang, "Kamu bisa nggak gambar Minnie Mouse?" Gue bilang, "Bisa Kak, asal ada contohnya." Nah, dia bilang, "Besok tolong gambarin Minnie Mouse di buku diari bersamaku ya." Jadi zaman dulu ya Sobat KG, sosial media itu pakai buku Sobat KG. Buku yang suka berpindah. Jadi kalau misalnya pinjam 1 hari, kita boleh mengisi nama tentang kita di buku tersebut. Jadi gantian kita bisa membaca curhatan teman kita satu sama lain. Lalu Kak Juwita bertanya sama gue, "Berapa?" Gue bingung, "Berapa gimana Kak?" Dia jawab, "Iya, harganya berapa untuk gambar Minnie Mouse?" Gue jawab, "Nggak bayar Kak." "Hah?" Dia bilang itu, "Kamu gambar segini banyak tapi kamu nggak dapat apa-apa." Gue jawab, "Iya Kak, ini keterlaluan namanya. Waktu kamu kan habis. Kamu setiap hari bisa gambarin buat orang, tapi buat diri kamu sendiri gimana? Nggak bisa belajar dong kamu." Dia bilang gitu Sobat KG. Terus gue pikir ya Sobat KG, iya ya, PR gue aja kadang suka telat Sobat KG semenjak gue menggambar ya. Lalu dia paksa lagi tanya ke gue, "Jadi berapa?" Gue saat itu langsung jawab, "Baik Kak, 50 rupiah gimana?" Terus dia tertawa Sobat KG. "Baiklah, kamu kok kasih 100 ya, tapi gambarnya yang bagus." Singkat cerita, akhirnya gue berhasil menggambar Minnie Mouse di halaman buku diari bersamanya Kak Juwita dengan perfect Sobat KG. Dan semenjak hari itu, Kak Juwita setiap istirahat dia main ke kelas gue Sobat KG. Dia bilang sama siswa-siswa di situ,
Lu kalau mau digambarin, lu harus bayar, lu harus hargain dia dengan tarif Rp50 per gambar. Nah, karena yang bilang itu Kak Juwita, siswi kelas 3 SMP yang terkenal dan bunga di sekolah gitu, nggak ada yang berani menolak Sobat IKG. Semua setuju. Gue seneng banget Sobat IKG. Gue mendapatkan order lumayan banyak dari siswa-siswa di sekolah gue. Dan Kak Juwita selalu menolong gue dengan memberikan absen orderan mana yang akan gue gambar terlebih dahulu. Sobat IKG, zaman dulu yang namanya gambar itu sangat berarti ya. Karena dulu nggak ada komputer dan printer. Kalau sekarang tinggal print atau diedit-edit pakai Photoshop ya. Gue pun sering ditanya sama kakak-kakak kelas cowok gue soal Kak Juwita. Ya biasalah, ada yang naksir, nanya, lu kenal ya sama dia, lu kenal ya. Persahabatan gue dan Kak Juwita semakin erat Sobat IKG. Dia bertanya sama gue, kamu tinggal di mana? Kemana mamamu? Kemana papamu? Ya, dia selalu membesarkan hati gue Sobat IKG. Nah, September Kak Juwita ke kelas gue. Dia tiba-tiba memberikan gue undangan. Kamu datang ya? Gue buka undangannya. Ternyata undangan pesta ulang tahun Sobat IKG. Gue bilang, Kak, tapi kan aku kelas 1. Kak Juwita bilang, gak apa-apa, cuek bebek aja. Cuek bebek ya zaman dulu ya. Ya adalah, baiklah. Kak, aku boleh nggak ajak Danu biar ada temennya? Kak Juwita bilang, boleh, nggak apa-apa. Bener ya kamu datang? Danu bilang, aduh gue nggak mau deh, gue takut. Gue bilang, nggak apa-apa kan ada gue. Tapi Danu bilang, iya tapi gue nggak punya uang buat beli kado. Sobat IKG, gue mikir, gue mau kasih kado apa ya? Ini pesta ulang tahun tinggal 1 minggu lagi, gue harus beli kado Sobat IKG. Gue saat itu sudah mendapatkan uang Sobat IKG, iya dari hasil menggambar gue. Lalu tiba-tiba gue punya ide Sobat IKG. Baiklah, selama 1 minggu ini gue akan mempersiapkan kado buat ultah Kak Juwita. Siang setelah bel sekolah berbunyi, gue pergi ke toko buku Sobat IKG. Gue beli kanvas ukuran A4 ya, cat dan semprotan clear, gue inget banget. Ya karena uang gue masih kurang, gue gak nyerah Sobat IKG. Gue relakan ongkos pulang sekolah gue yang kalau gue naik metro mini tetap utuh, dengan menggantinya berjalan kaki Sobat IKG. Ya dari sekolah ke rumah jaraknya sih gak terlalu jauh ya, sekitar 3 kilometer lah. Setelah gambarnya jadi, gue cari pipa paralon bekas Sobat IKG. Gue ukir dengan pisau dan gue cat ya, lalu gue hapus pakai thinner. Jadi kelihatan tekstur gambar ya di pipanya. Setelah mengumpulkan uang dari uang menggambar dan berhemat dari berjalan kaki Sobat IKG, jadilah kado buat Kak Juwita. Gua nggak punya uang lagi buat beli kertas kado ya, jadi sisa-sisa uang itu udah nggak cukup lah. Akhirnya gue bungkus dengan kertas sampul Sobat IKG. Itu pun gue harus mengorbankan kertas sampul salah satu buku gue ya. Nah lucunya, 3 hari sebelum ultah, gue kan pulang jalan kaki Sobat IKG ya. Pas kira-kira kurang lebih 300 meter dari sekolah, tiba-tiba ada mobil Sobat IKG berhenti di sebelah gua Sobat IKG. Gua kayak diklakson gitu, ten-ten gitu. Ternyata ada mobil Toyota Cressida Sobat IKG. Zaman itu mobil oke ya Sobat IKG. Dan ternyata itu mobil Kak Juwita Sobat IKG. Dia buka kaca jendelanya yang belakang lalu diteriakkan nama gua. Gua kaget Sobat IKG. Dia tanya, kamu mau pulang? Gua bilang, iya Kak. Kok kamu jalan kaki? Lalu gua berdalih ya, enggak Kak, aku lagi nunggu KWK situ deket pasar. Terus dia bilang, ayo naik aja, nanti kuanterin kamu sampai rumah. Kamu nggak jauh kan dari sini rumahnya? Gue bilang, enggak sih Kak. Akhirnya gue naik mobil Kak Juwita Sobat IKG. Dan AC-nya dingin Sobat IKG. Gue canggung Sobat IKG. Lalu Kak Juwita bilang sama supirnya, Pak, kita ke kanan dulu ya. Nanti kita pulang ke Cinere, kita lewat Lebak Bulus aja, lewat belakang. Supirnya mengangguk dan dia bilang, baik non. Nah, gue duduk di bangku belakang ya. Dan Kak Juwita duduk di belakang supir Sobat IKG. Lalu di tengah gue lihat ada Walkman Sobat IKG. Zaman dulu Sobat IKG pakai Walkman. Gue tanya, Kak ini Walkman siapa? Dia jawab, ini punya kakakku. Dia sekarang sudah kelas 3 SMA, cowok. Lalu Kak Juwita bilang, kamu mau denger? Wah boleh dong. Kayak apa sih rasanya denger Walkman? Gue bilang itu. Lalu dia letakkan headphone-nya di kepala gue ya. Zaman dulu belum ada earphone Sobat IKG, headphone yang gede itu. Dan dia play. Dan yang gue denger pertama kali itu lagunya Krisya Sobat IKG. Lagu lama. Ya udah beberapa tahun berlalu ya dari zaman itu juga. Judulnya Hip Hip Hura. Lagunya kayak gini Sobat IKG. Lalu Kak Juwita mengambil headphone-nya. Terus dia bilang, bentar ya, nih aku cariin kamu lagu yang sesuai sama namaku. Pasti kamu kaget. Dia rewind Sobat IKG. Dan dia cari-cari ya, zaman dulu belum ada skip skip gitu ya, adanya rewind karena pakai pita ya.
Setelah dia rewind, dia play. Lalu dia meletakkannya lagi di kepala gua. Dan sobat TKG, ternyata itu lagunya Chrisye. Jadi kaset itu kayaknya lagu kasetnya The Best of Chrisye ya. Setelah di play, judulnya Juwita, sobat TKG. Dan dia bilang gini, seru ya lagunya, sini aku juga mau denger. Dia tarik headphone yang sebelah buat ke kuping kanannya dia, sebelahnya lagi buat ke kuping kirinya gue. Jadi ada satu headphone, kita mendengarkan berdua. Kita ketawa-tawa sobat TKG mendengarkan lagu Juwita. Ramadan Sinta, engkau Juwita. Sampailah gue di rumah. Sorenya sobat TKG, gue lari ke telepon umum, gue punya koin ya. Gue telepon radio sobat TKG, gue minta puterin lagu Juwita buat Juwita yang tinggal di Cinere. Dan kebetulan pas bisa gue nelpon, jadi penyiar radionya pas bisa terima. Dan ya gue bilang, tapi gue gak mau sebutin nama gue ya. Gue berharap dia denger lagu dari gue sobat TKG. Cie, zaman SMP sobat TKG. Hari H sobat TKG, gue siap-siap. Danu temen gue udah siap sobat KG. Akhirnya jam 3 sore kita berdua berangkat sobat KG. Gue pun rapi sobat KG. Sampai kita berdua berada di rumah Kak Juwita. Gue lihat, gila ini rumah gede banget. Udah kayak apa ya, udah kayak mall gitu ya sobat KG. Gue sama Danu gak berani masuk sobat KG. Kita berdua celingukan. Kita minder sekali sobat KG. Itu rumah gede banget ya. Lalu ada supirnya, dia mengenali gue. Dia bilang, kamu masuk aja, gak apa-apa sini, mau ulang tahun kan ya. Dan sampai gue di depan pintu rumahnya, Juwita menyambut gue sobat KG dan Danu. Lalu gue berikan kado gue sobat KG. Kak Juwita pun tersenyum bahagia ya. Dia mengucapkan terima kasih ya. Lalu kado gue diletakkan di antara kado-kado yang lain. Dan sobat KG, itu kado minimum besarnya rata-rata itu sebesar kotak sepatu sobat KG. Dan kado gue cuma paralon kecil berukuran 20 cm sobat KG. Dan kita berdua masuk ke dalam rumah yang besar sobat KG. Jadi Kak Juwita ini memang anak orang kaya ya sobat KG kala itu. Gua kikuk sobat KG, nggak ada yang gua kenal. Secara mereka semua kelas 3 SMP ya. Tapi Kak Juwita kerap kali menemui gua dan selalu bilang ke teman-temannya kalau gua tuh masih kelas 1. Dan gua selalu diperkenalkan kalau gua adalah anak yang pintar menggambar. Acara pun dimulai sobat KG dengan lagu Hip Hip Hura sobat KG. Lagunya Chrisye sobat KG zaman itu. Di malam minggu ku pergi ke pesta. Ya, berbagai macam game dimainkan. Gua saat itu nggak terlalu aktif ya, lebih banyak diam dan tertawa. Sampai di ujung acara, Kak Juwita meniup lilin dan memotong kue. Gua kira acaranya sampai di situ aja. Lalu ada yang nyeletuk sobat KG. Buka dong kadonya. Terus Kak Juwita menjawab, enggak gua mau buka ntar malam aja. Gua aman sobat KG. Kenapa sobat KG? Karena kado gua kecil banget, ukuran sekitar 30-25 cm deh, paralon 25 cm sobat KG. Sedangkan yang lain paling kecil itu segede kotak sepatu sobat KG. Tiba-tiba Juwita bilang, oke, aku mau buka satu kado aja, sisanya aku buka nanti malam. Nah, aku mau buka kado dari kamu. Dia nunjuk ke gua sobat KG. Saat itu semua yang hadir di situ seolah melihat gua. Terus dalam hati gue bilang, kenapa sih ini kok Kak Juwita pakai acara kayak gini segala? Saat itu gue pengen lari dari situ sobat KG. Gue pengen lari sobat KG. Akhirnya Kak Juwita mengambil kado dari gua yang bungkusnya pakai kertas sampul sobat KG. Karena waktu itu duit gue udah habis ya, budget gue minim banget. Danu panik sobat KG temen gue. Terus dia bilang, kenapa sih kok dia milih kado lu? Gue merasa saat itu Kak Juwita sudah menjebak gua ya. Mungkin dia ingin mempermalukan gua di depan teman-temannya. Jadi gue punya pikiran jelek ya saat itu ya. Dan sobat EKG, perlahan dia buka bungkus kertas sampulnya. Dan Kak Juwita menemukan paralon dengan ukiran berwarna ungu dan biru ya. Teman-teman yang hadir di situ ngelihat, apaan tuh? Waduh sobat EKG, gue pengen lari rasanya sobat EKG. Lalu di paralon itu kan gue tutup ya, pakai penutup pipa paralon. Gue tulis buka di sini. Gue bilang, jadi ada tulisan buka di sini. Dan sobat EKG, Kak Juwita tarik, jreng, kertas pun bertebaran sobat EKG. Ya sobat EKG, gue bikin sejenis konfeti ya, cuma pakai per yang gue temukan di bengkel. Gue waktu itu bikin mekanik sederhana ya. Jadi waktu itu di atasnya, jadi ada per, di bawahnya itu gue kasih triplek pakai lem gitu ya, gue ikat pakai lem dan gue beri potongan kertas kecil-kecil.
Sontak teman-teman Kak Juwita kaget dan wow katanya gitu, hujan warna-warni. Ya memang sih nggak sekencang konveti ya dan nggak bunyi, cuma gue berhasil. Jadi yang namanya kertas itu berhamburan keluar dari situ. Lalu Kak Juwita bilang, wih keren. Kak Juwita senang banget Sobat KG. Lalu dia kebingungan, apa sih ini dalamnya? Susah kan bukanya ya. Lalu Danu nyeletuk Sobat KG, bukanya dari sisi sebelahnya Kak. Ya Danu tahu ya, karena pada saat gua ngedesain tempat paralon itu, gua kasih tahu desainnya sama Danu. Akhirnya Kak Juwita membuka tutup yang satu lagi Sobat KG. Dibuka lalu perlahan dikeluarkan kanvasnya Sobat KG. Dia letakkan paralon bungkusnya dan dia buka kanvasnya. Sobat EKG, rasanya gue mau lari Sobat EKG, gue pengen lari dari situ. Kak Juwita pun melihat dengan ekspresi tersenyum sambil terenyuh Sobat EKG, kayak gitu. Semua yang ada di ruangan itu penasaran Sobat EKG. Tiba-tiba mamanya melihat gambar itu dan dia bengong. Lalu dia bertanya sama gue, ini kamu yang gambar? Semua mata menuju gua Sobat EKG. Gua kayak jadi sasaran tembak. Gua jawab, iya tante. Mamanya bilang, ya Tuhan ini bagus banget. Sobat EKG. Ya Sobat EKG, gua menggambar karikatur sosok Kak Juwita sedang berdiri dengan Mickey Mouse di sebelahnya dengan background sekolah kita Sobat EKG. Dan di situ gua tulis, sahabatku Kak Juwita. Nah, pasti lu bingung kan dari mana gue bisa dapat wajah Kak Juwita. Padahal zaman dulu kamera aja harus di afterk dan dicetak. Boro-boro gue punya kamera. Tiba-tiba suasana hening Sobat KG. Dan ada salah satu teman Kak Juwita bilang, gila itu bagus, bagus banget. Dan dengan kata-kata itu semua yang ada di situ mereka bertepuk tangan Sobat KG. Kak Juwita pun tersenyum haru. Dia bilang, makasih ya, makasih ya, makasih. Dan ketika gue mau pulang Sobat KG, banyak sekali kakak kelas gue bilang, lu bisa gak gambarin gue Magic Johnson? Lu bisa gak gambarin sampul depan diari gue? Lu bisa gak gambarin ini? Lu bisa gak gambarin ini? Kak Juwita bangga sekali Sobat KG, dia punya sahabat yang bisa menggambar. Dan gue bangga ya punya sahabat Kak Juwita yang baik dan cantik Sobat KG. Esok Seninnya gue kebanjiran order Sobat KG. Semua banyak sekali yang menyisakan uang jajannya untuk memesan gambar sama gue. Ya zaman dulu gambar sangat dihargai Sobat KG. Ya karena memang membutuhkan imajinasi ya Sobat KG. Dan Kak Juwita selalu menulis mana saja pesanan dan mengumpulkan uangnya. Satu peser pun Kak Juwita tidak pernah mengambil uang dari gambar. Ya padahal dia yang koar-koar dan dia membantu gua untuk menghasilkan uang itu Sobat KG. Setelah uang terkumpul banyak, suatu hari Sobat KG, gua bilang sama Danu ketika istirahat, Dan, lu mau makan mie ayam gak? Danu bilang, mau, tapi nggak ada dolang. Maksudnya nggak ada uang ya Sobat KG. Zaman itu bahasnya dolang. Lalu gue pegang tangan Danu Sobat KG dan gue bilang, Dan lu tahu nggak, gue punya uang sekarang. Dan uang gue sudah bisa bukan hanya membeli mie ayam hari ini aja, tapi bisa buat sebulan ke depan. Dan hah masa? Dia bilang gitu. Iya, gue kumpulin uang dari hasil gambar gue dan tiap pulang sekolah sampai sore gue kerja dan ngedesain nyablon di tempat sablon kaos. Dan yang waktu dulu itu Danu bilang, siapa? Bang Herman? Iya Bang Herman, gue bilang itu. Nah cerita soal Bang Herman akan gue ceritakan di lain waktu ya Sobat KG. Akhirnya Sobat KG, kita berdiri dan kita keluar kelas Sobat KG. Kita berdua berlari Sobat KG sambil teriak, mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam. Sobat KG, sampailah kita di kantin Sobat KG. Gua buang semua rasa trauma gua Sobat KG. Dan sampai di kantin banyak yang mengenali gua Sobat KG. Mereka bilang, ini kamu yang jago gambar ya? Kamu yang jago gambar ya? Hidup gua saat itu indah sekali Sobat KG. Indah sekali Sobat KG. Gua terkenal Sobat KG. Gua bisa masuk kantin Sobat KG. Lalu tanpa ragu Sobat KG, gua bilang sama abangnya, Bang, mie ayam 2 pakai saus cabai yang banyak ya. Abangnya bilang, oke. Mie ayam pun jadi Sobat KG. Ya Tuhan, hari itu adalah mie ayam terenak di dunia Sobat KG. Kita makan lahap sekali. Senang bahagia rasanya Sobat KG. Rasa ayamnya begitu medok, bumbunya yang khas. Lalu setelah kita menghabiskan mie ayam, kita minum teh botol Sobat KG. Sikat. Dan sebelum teh botol habis, tiba-tiba Danu temen gue menangis Sobat KG. Dia menangis sejadi-jadinya.
sambil memegang teh botol. Dia bilang gini ke gue, Sobat IKG, lu tahu nggak, sebenarnya bukan lu doang yang pengen makan mie ayam. Saat lu babak belur diajar sama kakak kelas yang brengsek itu, gue pun sedih. Gue berdoa, lalu gue bilang, apa sih susahnya makan mie ayam doang? Ya elah, mie ayam doang, dia bilang gitu. Gue juga punya keinginan yang sama, tapi uang jajan lu sama uang jajan gue tuh sama. Tapi hari ini kita berdua sekarang bisa makan mie ayam gitu. Terima kasih ya, lu udah wujudin mimpi lu dan mimpi gue, dia bilang gitu. Wah Sobat IKG, ternyata bukan gue doang. Selama ini Danu pun memendam rasa, tapi dia gak pernah cerita sama gue. Lalu gue bilang sama Danu, jangan nangis Dan, malu. Sekarang mimpi lu udah kewujud. Seminggu 1-2 kali gue traktir lu makan mie ayam di sini. Kalau perlu gue beli sekalian sama abang-abangnya. Setelah selesai kita kembali ke kelas Sobat IKG. Kita senang sekali hari itu Sobat IKG. Itu adalah mie ayam pertama gue di kantin sekolah Sobat IKG. Dan Kak Juwita pun menunggu di depan kelas. Lalu dia tanya, hei, kamu kemana berdua? Gua jawab, kita habis makan mie ayam Kak. Wah hebat, katanya. Kakak mau gak aku traktir? Dia senyum terus dia bilang, lain kali ya. Danu pun masuk ke dalam kelas Sobat IKG. Kak Juwita lalu tanya, mana gambar-gambar pesanan yang kemarin, udah pada jadi kan? Gue bilang, udah Kak, aku ambil di tas ya. Lalu gue memberikannya ke Kak Juwita. Dan Kak Juwita bertanya, hadiah kamu itu bagus banget kemarin. Mamaku sampai bilang, ini adalah hadiah yang paling bagus yang pernah kamu terima dek. Dia bilang gitu. Kalau yang lain ya biasalah, barang toko, dia bilang gitu. Aku mau nanya sama kamu, dia bilang gitu ke gua. Kok kamu bisa sih gambar wajahku? Gimana? Lalu gue jawab, ya bisa dong Kak. Terus gimana ceritanya? Akhirnya gue ceritain Sobat IKG. Dulu waktu kakak kasih aku coklat, aku penasaran sama kakak. Kenapa kakak begitu baik sama aku? Aku istirahat ya di kelas Kak. Kalau enggak aku ke toilet. Terus dia bilang, aku suka lihat mading Kak, majalah dinding ya Sobat IKG zaman itu. Nah pas aku lihat, di situ ada artikel Kak. Artikel Kak Juwita kan. Kakak yang tulis sendiri. Judulnya, Walau Jauh Tapi Tetap di Hati. Tentang persahabatan kan Kak. Dan kakak nggak sadar ya, di situ kakak tempelin foto kakak beserta sahabat kakak ketika itu, ya kan? Nah di situ aku tahu kalau foto itu adalah foto orang yang sama yang pernah aku kasih coklat. Dan setiap hari aku bawa kertas gambarku seolah aku lagi belajar dari mading, padahal aku nyontek gambar wajah kakak Juwita. Juwita pun terenyuh Sobat IKG. Dia tersenyum sambil dia bilang, makasih ya, kamu memang anak baik, sambil mengacak-ngacak rambut gua Sobat IKG. Kak bener nih Kak, gak mau mie ayam. Dia bilang, sombong amat sih lu, mentang-mentang punya duit pengen traktir gue. Dia bilang, aku males makan mie ayam, rame, desak-desakan. Dulu beberapa bulan lalu juga kan ada kasus. Ada tuh anak kelas 1 nyenggol mie ayam anak kelas 2, terus berantem deh. Ya gitulah saking penuhnya, dia bilang gitu. Ya katanya anaknya ditonjokin. Jreng Sobat IKG, gue langsung inget bahwa anak yang ditonjokin itu gue Sobat IKG. Gue tanya sama Kak Juwita, emang kenapa Kak, kok anak itu sampai dipukulin? Lalu Kak Juwita bilang, ya nggak tahu sih ceritanya. Kalau nggak salah dia tuh ngejatuhin mangkok anak kelas 2. Ya akhirnya akhirnya berantem deh, dipukul. Sobat IKG, ceritanya berbeda ya Sobat IKG ya. Mungkin saat itu dari mulut ke mulut. Ya gue cuma, oh gitu Kak. Sobat IKG, tahun pun berlalu. Setelah itu gue naik kelas 2 Sobat IKG. Dan Kak Juwita naik ke SMA. Namun sayang dia harus pindah ke Riau Sobat IKG. Pekanbaru apa Riau ya, gue lupa ya. Dikarenakan mengikuti ayahnya yang tugas di luar kota. Sebelum berpisah, Kak Juwita meminta alamat rumah gua untuk berkirim surat. Hari perpisahan pun tiba Sobat IKG. Ya, gua mungkin kehilangan sosok kakak yang baik ya. Tapi walau dia jauh, dia selalu dekat di hati Sobat IKG. Sobat IKG, cerita ini panjang sekali ya. Jika lu menyimak cerita gue dari awal, gue yakin pasti lu bisa mengambil hikmahnya dari kejadian-kejadian di cerita gue. Pertama, coklat. Kedua, mie ayam. Ketiga, Danu. Dan keempat, Juwita. Kalau lu jeli, lu pasti bisa mengerti bagaimana hukum lo itu bisa bekerja. Sedikit clue, ketika gue menangis abis dikebukin, Danu teman gue nanya kan, kenapa lu nangis? Dan gue gak menjawab karena gue abis digebukin, ya kan? Demikian Sobat IKG, salam dari gue. Kok gue jadi pengen makan mie ayam ya? Coba gue WA dulu sih Danu lah, siapa tahu dia masih melek. Emang kudu gila.
102,3 Prambors Rasisonia. Selamat sore kaula muda yang lagi asik mejeng di kawasan Jakarta dan sekitarnya. So, kembali lagi di acara Request Tembang Cinta. Yang pengen dengerin lagu-lagu yang bikin kamu nggak memble tapi tetap kece, langsung aja ya angkat teleponnya dan langsung request, dan lu nggak perlu tengsin dan mokal coy. Lagu pertama ada seorang yang misterius yang nggak mau disebutin namanya. Dia request lagu Juwita buat seorang yang bernama Juwita di Cinere. Ya, semoga Juwita dengerin lagu persembahan dari Chrisye ya. Walaupun jadul tapi tetap nyundul.